Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 20 April tahun 2022, saya akan mengomentari Kejaksaan Agung menyidik perkara korupsi minyak goreng. Kejaksaan Agung telah menyidik kasus kelangkaan minyak goreng di pasaran. Hanya mendapat 1 liter saja sampai antri panjang. Rupanya cara yang dilakukan Dirjen Perdagangan bagian ekspor telah mengizinkan pengusaha besar mengekspor minyak goreng ke luar negeri. Berakibat minyak goreng hilang di pasaran Indonesia. Hingga mendapat 1 liter saja harus antri panjang. Pemberian izin ekspor minyak goreng kepada para pengusaha ada sejumlah uang imbalannya kepada pemerintah, dalam hal ini Dirjen Perdagangan bagian ekspor. Pemberian imbalan dari pengusaha kepada Dirjen Perdagangan merupakan perbuatan korupsi yang tidak merugikan keuangan negara, melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melanggar 3 pasal, yaitu pasal 5, ancaman hukumannya 5 tahun. Kedua belah pihak sama-sama dihukum baik pemberi maupun penerima uang. Melanggar pasal 11, ancaman hukumannya 5 tahun dan yang dihukum hanya aparat pemerintah, dalam hal ini Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Sedangkan pemberi uang tidak ikut dihukum. Pasal 12 ayat 1 dan 2, ancaman hukumannya seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun dan yang dituntut Dirjen Perdagangan, sedangkan pengusaha pemberi uang tidak dihukum. Akibatnya penyidik kejaksaan dari tahap penyelidikan dan sudah cukup 2 alat buktinya, maka perkara minyak goreng sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Setelah sudah tahap penyidikan, maka jaksa telah menangkap dan menahan Dirjen Perdagangan dan 4 orang pengusaha pengekspor minyak goreng ke luar negeri untuk diproses perkaranya sampai ke pengadilan. Harapan saya dengan ditangkapnya Dirjen Perdagangan dan pengusaha, diharapkan harga minyak goreng bisa normal kembali, dan di mana nanti akan semua minyak goreng itu sudah berada di Indonesia semua. Tidak bisa lagi diekspor ke luar negeri sepanjang di dalam negeri masih kurang. Jadi pertama-tama harus dalam negeri aman dulu, baru dia bisa mengekspor minyak goreng tersebut. Itulah yang dilanggarnya. Jadi hampir semua minyak goreng itu diekspor ke luar negeri. Seharusnya ada batasnya yang bisa diekspor dan ada yang tinggal di Indonesia untuk dipakai di Indonesia. Ini malah yang tinggal di Indonesia pun diekspor semua. Mungkin keuntungannya lebih besar di luar negeri dibandingkan di Indonesia. Tetapi bagaimanapun mereka sudah melanggar aturan. Bagi di sini pelanggaran aturannya, di mana Dirjen Perdagangan bagian ekspor luar negeri itu memberikan izin. Seharusnya nggak boleh dia berikan izin karena sudah melampaui batas jumlahnya tersebut. Dan seharusnya hanya bisa memberikan izin ekspor tersebut sepanjang dalam negeri normal keadaan minyak gorengnya, sehingga tidak sampai antri. Ini sekarang izin minyak goreng itu diekspor ke luar negeri, diberikan izinnya ke 4 perusahaan tersebut. Apalagi ke 4 perusahaan itu adalah perusahaan besar-besar. Semuanya diekspor ke luar negeri. Di Indonesia tidak ada yang ditinggalkan. Akhirnya terjadilah kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Jadi harapan saya nanti setelah perkara ini ditangani kejaksaan, semua minyak goreng tidak akan ada lagi yang diekspor ke luar negeri. Semua berada di Indonesia. Sepanjang negara Indonesia sudah normal, sisanya itulah yang bisa diekspor ke luar negeri. Itulah harapan kita perkara ini agar dapat kembali normal seperti semula. Jadi saya lihat di mana karena kekosongan minyak goreng di Indonesia, di mana kekosongan ini terkait karena perbuatan daripada Dirjen Perdagangan ekspor luar negeri.
di mana permainannya rupanya di mana Dirjen Perdagangan Ekspor Luar Negeri memberikan izin sebanyak-banyaknya kepada pengekspor minyak goreng tersebut. Artinya para pengusaha ini berusahalah mengekspor barangnya tersebut sebanyak-banyaknya ke luar negeri demi mencari untungnya itu. Akibatnya minyak goreng dalam negeri itu kosong. Padahal di mana perbuatan yang dilanggar oleh pengekspor Dirjen Ekspor Perdagangan ke luar negeri tersebut, batasnya itu tidak dibatasinya. Semua diberikan izin untuk diekspor. Sedangkan yang di Indonesia tidak ada yang ditinggalkan. Sehingga terjadi kekosongan minyak goreng di Indonesia. Akibatnya masyarakat sangat marah kepada negara. Karena minyak goreng bisa hilang dari pasaran tersebut. Akibatnya kejaksaan menyidik perkara tersebut, setelah tahu permasalahannya baru ditingkatkan ke tahap penyidikan, dan semua Dirjen Perdagangan tersebut 4 orang pengusaha itu sudah ditahan, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga nanti setelah jadi saya lihat harapan saya dengan ditangkapnya Dirjen Perdagangan dan pengusaha, diharapkan harga minyak goreng nanti bisa normal kembali. Sekian dan terima kasih.